Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun berada. Kembali lagi guys di channel Agus Cahyo, channel yang membahas seluruh perbankan terbaru dan juga produk-produknya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga tanpa kurang suatu apapun ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang ya buat teman-teman yang sudah bergabung ke channel ini, karena cuma di sini ya teman-teman semua itu akan menemukan informasi seputar perbankan, baik itu pinjaman atau mungkin tabungan atau mungkin dana bantuan yang lagi hits saat ini. Dan buat teman-teman yang belum bergabung ke channel ini, ayo menekan tombol subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru dan juga notifikasi dari channel ini ya. Mantap. Oke, pada video kali ini saya masih membahas tentang BSU ya, karena masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar di video saya yang sebelumnya ya. Jadi saya akan membuat juga terkait BSU ini agar teman-teman itu mendapatkan kejelasan dan juga mendapatkan petunjuk ya. Jadi akan saya bahas ya tentang BSU, bantuan subsidi upah dari Kementerian Ketenagakerjaan RI tahun 2021. BSU Ketenagakerjaan adalah bantuan pemerintah berupa program stimulus yang dikoordinasikan oleh Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional yang berisikan Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, dan juga Kementerian Keuangan. Dengan keterangan diantaranya adalah sebagai berikut. Jadi ada beberapa keterangan untuk bantuan subsidi upah ini teman-teman ya. Tolong diperhatikan ya. Yang pertama itu untuk jumlah anggaran adalah kurang lebih 8,8 triliun dengan target total jumlah penerima sebanyak 8,783 juta pekerja. Yang penyalurannya terbagi oleh 4 bank himbara. Jadi untuk penyaluran ini ada 4 bank ya. Bank himbara ini adalah bank himpunan bank negara, diantaranya adalah Bank BRI, ada Bank Mandiri, ada Bank BNI, ada Bank BTN ya, ada 4 bank ya. Kemudian yang kedua, jumlah bantuan adalah 500.000 ya per bulan. Selama 2 bulan yang dibayarkan sekaligus. Jadi teman-teman itu kalau misalnya dapatkan pencairan BSU ini itu mendapatkan 2 bulan sekaligus, yaitu untuk jumlahnya 1 juta rupiah untuk satu kali transfer ya teman-teman ya. Kemudian untuk dana BSU ini diutamakan untuk teman-teman yang bekerja pada sektor industri, barang konsumsi atau mungkin transportasi dan juga properti dan real estate ya, perdagangan dan jasa, kecuali pendidikan dan kesehatan. Jadi untuk pendidikan dan kesehatan itu belum mendapatkan bantuan subsidi upah ini. Ya moga-moga nanti ke depan untuk teman-teman kita yang berada di pendidikan juga kesehatan dapat mendapatkan bantuan BSU ini ya. Itu sudah sesuai dengan klasifikasi data sektoral BPJS Tenaga Kerja ya. Oke, kemudian yang keempat, untuk periode penyaluran BSU adalah sejak Agustus 2021 sampai dengan Desember 2021, dan untuk batas waktu aktivasi para penerima yang dilakukan pembukaan rekening baru oleh Bank BRI akan diinfokan kemudian. Jadi untuk aktivasinya ini nanti ada infonya sendiri ya. Maka itu teman-teman jangan lupa subscribe channel ini biar nggak ketinggalan informasi terbaru ya dari saya tentunya ya. Kemudian untuk BSU tahun 2021 ini dibagi dalam 2 jenis penyaluran. Jadi untuk penyaluran itu ada 2 jenis ya. Yang pertama itu langsung rekening pribadi. Jadi para penerima BSU yang datanya sudah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Jadi untuk BSU ini bisa masuk ke rekening pribadi. Tapi untuk datanya sendiri itu dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI seperti itu ya. Kemudian yang kedua untuk penyalurannya itu lewat rekening baru. Jadi pembukaan rekening baru akan dilakukan oleh kantor pusat BRI berdasarkan data yang dikirimkan Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk aktivasi rekening oleh calon penerima yang dilakukan di Bank BRI terdekat. Jadi nanti ada beberapa penerima BSU ini yang menggunakan rekening baru karena datanya sendiri itu berbeda ya. Jadi ada data yang langsung masuk rekening, ada data yang dibuatkan rekening baru. Seperti itu, penyalurannya ada 2 macam. Dan untuk daftar penerima BSU ditentukan oleh BPJSTK dan kementerian ya. Untuk daftar penerimanya, jadi teman-teman yang menerima itu ditentukan oleh BPJS Tenaga dan Kementerian Ketenagakerjaan RI ya. Dengan demikian Bank BRI itu tidak memiliki kewenangan dalam menentukan daftar penerima bantuan. Jadi Bank BRI tidak memiliki kewenangan ya. Jadi kewenangan tetap ada di BPJSTK dan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Seperti itu ya. Oke, sesuai judul kali ini saya akan membahas terkait BSU yang sudah memenuhi syarat sebagai penerima BSU tapi tidak terdaftar sebagai calon penerima BSU. Dan semoga dengan cara ini ya teman-teman bisa mendapatkan dana BSU ini dan juga mendapatkan pencerahan terkait bantuan subsidi upah ini ya. Oke, langsung saja untuk caranya adalah sebagai berikut ya.
Untuk memastikan teman-teman di rumah dapat PSU atau tidak, nanti teman-teman tinggal mengikuti langkah-langkah sebagai berikut ya teman-teman ya. Nanti teman-teman tinggal mengunjungi website resminya Kemenaker, yaitu di psu.kemenaker.go.id. Ini adalah website resminya yang nanti ada tulisannya itu bantuan subsidi upah bagi pekerja atau buruh dalam penanganan COVID-19. Dan di sini nanti teman-teman bisa untuk pengecekan teman-teman mendapatkan PSU atau tidak. Nanti paling bawah sendiri itu ada persyaratan yang tadi saya jelaskan di video pertama ya, nanti next ya. Nah, di sini langkah pengecekan. Untuk cara pengecekannya itu teman-teman mengunjungi websitenya yang ini ya, website ini ya, kemenaker.go.id, kemudian nanti mendaftar akun ya, pendaftaran akun. Nah, di sini ada tulisan biru ya untuk melakukan pendaftaran. Nanti tinggal diklik saja untuk itu yang tulisan pendaftaran yang warna biru, diklik saja untuk pendaftarannya. Nanti teman-teman juga akan mendapatkan OTP yang akan masuk ke nomor handphone. Jadi nomor handphonenya itu harus aktif ya, harus bisa dihubungi ya. Kemudian lanjut di sini juga nanti kalau misalnya pendaftaran sudah bisa masuk, nanti ada pilihan login. Kalau sudah login, nanti teman-teman tinggal membuat biodata diri atau melengkapi data diri. Data dirinya yang ada di sesuai dengan KTP ya, baik itu alamatnya atau mungkin namanya, juga ada foto profilnya juga. Dan sini juga ada tipe lokasinya jangan sampai salah juga. Kemudian nanti jika 4 tahap ini selesai, nanti ada pemberitahuan ya. Nanti teman-teman bisa mengecek pemberitahuannya melalui notifikasi seperti gambar di bawah ini ya. Nanti ada notifikasinya. Jadi nanti teman-teman jika sudah masuk notifikasi, nanti ada beberapa tahap juga, ada 3 tahap ya. Tahap calon, kemudian juga ada tahap ditetapkan, kemudian yang ketiga disalurkan. Jika teman-teman masuk ke tahap calon ini sudah terdaftar, udah hijau, berarti teman-teman itu sudah bisa masuk ke tahap selanjutnya ya. Jadi teman-teman itu sudah terdaftar juga dan juga sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Kemenaker nomor 16 tahun 2021 ya, sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini ya teman-teman ya. Jika sudah masuk ke calon, nanti teman-teman tinggal masuk ke penetapan. Nah, untuk penetapan di sini nanti juga ada pengecekan lagi. Misalnya di sini ada namanya Saipul ya, Anda telah ditetapkan sebagai penerima PSU, mohon bersabar ya, disabarin dulu ya. Dana PSU akan segera disalurkan, jadi pasti ada jeda waktu ya untuk penyalurannya ini. Nanti jika hijau bisa disalurkan ya, tapi kalau misalnya oranye nanti keterangannya seperti ini ya, belum memenuhi syarat, Anda akan mendapatkan notifikasi juga. Nanti untuk jika memenuhi syarat atau tidak juga sama-sama akan mendapatkan notifikasi ya, seperti itu ya. Dan jika sudah hijau, nanti tahap ketiga itu adalah penyaluran ya. Untuk penyaluran di sini nanti teman-teman ada keterangan ya, misalnya Saipul lagi ya, hai Saipul ya, apa kabar nih ya, bantuan subsidi gaji upah 2001 sebesar 1 juta telah cair ke rekening Anda di Bank Mandiri ya. Kalau misalnya di sini keterangannya di Bank Mandiri ya di Bank Mandiri. Kalau misalnya di Bank BRI ya di BRI. Ini sesuai dengan data yang ada di notifikasi psu.kemenaker.go.id yang ini ya teman-teman, yang tinggal datang ke bank yang dituju. Kemudian jika sudah tersalurkan nanti tampilannya juga seperti ini, ada notifikasi juga. Anda mendapatkan notifikasi apabila dana PSU telah disalurkan ke rekening. Nanti jika sudah masuk rekening ada notifikasinya juga. Nanti tinggal segera diaktifkan ya untuk rekening, misalnya rekeningnya itu rekening baru, dan untuk batasnya itu sampai dengan Desember tahun 2021 tahun ini ya, sampai akhir tahun. Dan maka dari itu teman-teman tinggal secepatnya mengecek data yang di sini. Jika sudah masuk terlihat banknya di mana, bank penyalurnya, tinggal langsung saja datang ke bank penyalur yang ditunjuk oleh Kemenaker website, sesuai dengan website resminya ini ya, sesuai dengan cara yang saya kasih tahu ini, seperti itu. Dan buat teman-teman mungkin bila ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar. Misalnya saya tidak ada kesibukan, nanti saya segera menjawab pertanyaan teman-teman semua. Tapi jika ada kendala yang menghadang, mungkin untuk pertanyaan teman-teman nanti akan saya rekap dulu, saya akumulasi untuk pertanyaan paling banyak itu apa yang belum terjawab ya, seperti itu. Tapi jangan lupa subscribe ya. Oke, lanjut kita ke video selanjutnya. Oke, demikian cara pengecekan calon penerima PSU lewat website resmi Kemenaker ya.
Dan cara ini berbeda dengan pengecekan lewat website resminya BPJS TK. Jadi kalau BPJS TK itu kan lebih simple ya, ada keterangannya seperti ini ya. Tapi kalau dari BPJS TK ini nanti lebih detail. Jadi teman-teman itu pasti atau tidaknya itu terlihat di website resminya BPJS, website resminya Kemenaker ya guys ya. Dan juga teman-teman nanti bisa mengecek juga untuk bank penyalurnya itu di mana, Bank BRI atau mungkin Bank Mandiri atau mungkin di bank lain ya. Jadi nanti lewat website resminya Kemenaker itu teman-teman tinggal pilih aja nanti bank yang tempat penyaluran teman-teman ya. Jadi lebih detailnya itu di situ. Oke. Dan apabila teman-teman itu memenuhi syarat tapi belum terdaftar, silahkan hubungi call center BPJS Tenagakerja yang tertera di nomor ini ya teman-teman ya. Tinggal sampaikan saja pertanyaan teman-teman semua itu terkait PSU ini, mengapa tidak mendapatkan dan juga bagaimana solusinya. Nanti mungkin dari BPJS Tenagakerjaan ada jawabannya yang baik tentunya ya. Dan saya mengingatkan teman-teman semua itu waspada dan juga hati-hati terhadap modus-modus penipuan yang mengatasnamakan dana PSU ini teman-teman ya. Jadi tidak ada sedikit pun pungutan biaya, tidak ada sedikit pun pembayaran terkait PSU ini. Jadi PSU ini murni bantuan dari pemerintah. Jadi seperti itu ya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman itu masih ada pertanyaan, tinggal langsung bertanya aja di kolom komentar. Apabila saya tidak ada kesibukan, pasti saya akan menjawab pertanyaan teman-teman semua ya. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Saya Agus Cahyo, mohon undur diri. Jangan lupa bahagia, jangan lupa jaga kesehatan. See you, bye-bye.